Kamera rolling action. Siap, hormat, selamat pagi Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita awali dengan berdoa. Ibu minta kepada Haris untuk memimpin doa ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Haris atas kesediaannya untuk memimpin doa. Oke, anak-anak, hari ini sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk memupuk rasa nasionalisme kita terhadap cinta tanah air. Ibu minta kepada Aula untuk memimpin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan ke depan. Semua peserta didik diharapkan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Allah. Semuanya silakan duduk kembali. Baik, hari ini sehat semuanya? Sehat. Coba cek kiri dan kanan tempat duduknya. Adakah bangku yang kosong? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Andrika. Oke, Andrika. Apa keterangannya? Sakit. Sakit ya. Oke. Kita doakan semoga teman yang tidak hadir pada hari ini diberikan kesehatan dan bisa melakukan kegiatan pembelajaran seperti sedia kala di pertemuan selanjutnya. Amin ya robbal alamin. Oke, anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kalian pada hari ini,
silakan kalian buka HP-nya. Kita akan melakukan tes diagnostik terlebih dahulu. Ya, silakan. Oke. Nah, Ibu telah mengirim tautan Google Form yang akan kalian gunakan untuk melakukan kegiatan diagnostik. Sudah ada di grupnya masing-masing? Sudah? Oke, Ibu berikan waktu 5 menit mengerjakannya. Kalau kurang dari itu kalian sudah selesai, silakan semuanya angkat tangan, ya. Nah, silakan dikerjakan dulu. Ada mengalami kendala? Tidak ada? Oke, Ibu kasih waktu dulu ya. Bisa? Tulis namanya dulu. Oh iya, enggak apa-apa. Nanti yang penting ada yang sudah mengerjakan. Kalau ada yang sudah, silakan kalian tunjuk tangannya. Ya? Nah ya? Sudah? Sudah enggak? Aulia sudah? Ayu? Ya, sudah. Masih ada berapa orang lagi yang belum? Ya, Bu. Baik, Ibu kasih waktu sekitar 1 atau 2 menit lagi ya. Baik, kalau semuanya sudah, silakan diletakkan kembali HP-nya. Oke, Ibu rasa di sini sudah Ibu cek, kalian sudah mengerjakan tes diagnostik semuanya ya. Oke, nah sebelum Ibu masuk ke tujuan pembelajaran, Ibu akan tanya jawab kepada kalian berkaitan dengan materi yang sudah pernah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Ada yang masih ingat? Coba, yang masih ingat silakan tunjuk tangan. Ada yang masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Ya, Karis, tentang apa? Tentang teks prosedur. Ya, bagus, tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Ada yang tahu apa itu teks prosedur? Ya, silakan Rara. Teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk kepastian atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Ya, teks yang berisi petunjuk untuk melakukan instruksi atau sesuatu. Oke, dalam teks prosedur itu kan ada jenisnya. Ada yang mengetahui apa saja jenis teks prosedur? Ayo, yang masih ingat. Ya, Ayu.
Ya, teks prosedur sederhana dan kompleks dan protokol. Kemudian struktur kebahasaan ada yang tahu? Struktur dan kebahasaannya. Ada berapa struktur teks prosedur? Apa saja? Ya. Oke. Kebahasaannya? Apa saja, Pak Rabi? Bahasa ajakan, larangan, Ya. tamu perintah, bahasa Adverb? Iya, adverbial atau keterangan. Oke. penugasan, bahasa media. Oke, tepuk tangan untuk kelas 7A. Nah, anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang kalian peserta didik dapat menulis teks prosedur sesuai dengan kaidah kebahasaan dan struktur secara kreatif melalui gelas misteri. Oke, nah sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Sudah kalian lihat? Gambar apa ini? Pernah makan kolak pisang? Pernah. Enak tidak? Enak. Tahu cara membuatnya? Tidak. Nah, yang laki-laki tak tahu, Bu. Saya hanya tahu makan. Nah, sekarang perhatikan. Ini ada sebuah infografis. Infografis ini adalah berupa gambar yang berisi sejumlah kalimat dan gambar pendukung. Tujuannya untuk memperjelas sesuatu. Ini adalah teks prosedur membuat kolak pisang. Di sini ada alat dan bahan. Kemudian ada apa lagi? Nah, udah kalian perhatikan kan? Oke, nah sekarang Ibu akan bertanya sedikit kepada kalian. Yang pertama, apa yang kalian ketahui mengenai teks prosedur? Nah, tadi baru saja dijawab. Apa yang kalian ketahui? Apakah teks prosedur itu hanya membuat sesuatu? Tidak. Selain itu, langkah-langkah pembuatan, kemudian apa lagi? Tunjuk apa? Oh ya, memberikan panduan atau instruksi untuk melakukan sesuatu juga. Kemudian menurut kalian, manfaat dari teks prosedur itu apa saja? Ya, silakan Garis. Membantu kita untuk memahami dan mengerjakan sesuatu dengan tahapan-tahapan yang benar. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelas 7. Nah, kalau yang ketiga, bagaimana langkah menulis teks prosedur? Ada yang sudah mengetahui? Ada yang sudah mengetahui? Bagaimana langkah menulis teks prosedur? Yang kalian ketahui saja, ini kan belum kita pelajari tentang langkah-langkahnya. Siapa tahu mungkin, ya silakan Yuli. Menentukan topik, kemudian tujuan, membuat kerangka, mencari informasi. Apa lagi? Oke, yang jangan lupa judulnya. Bagus sekali untuk kelas 7A. Kalian sudah bisa mengungkapkan bagaimana langkah menulis sebelum Ibu berikan pembelajaran ini. Berarti kalian di rumah sudah belajar. Baik, kalian sudah menjawab pertanyaan pemantik, kemudian kalian juga sudah mengamati gambar yang ada di tayangan Infokus. Nah, sekarang kita sebelum masuk ke kegiatan inti pembelajaran, silakan kalian berdiri dulu, kita ice breaking dulu untuk pemanasan. Silakan berdiri. Oke.
Kemudian kita akan melakukan ice breaking tepuk semangat ya. Tahu tepuk semangat? Tahu. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi, tepuk semangat. 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 Kalian luar biasa. Oke, tepuk tangan. Baik, untuk kegiatan pembelajaran kita, pertama kita akan memperhatikan video tentang teks prosedur. Nanti kalian amati ya video yang Ibu tayangkan. Assalamualaikum. Video kali ini Dapur Abi akan bagikan resep es mentimun biji selasi. Resep minuman segar yang sudah familiar banget di kalangan masyarakat. Walaupun sudah banyak banget resep es mentimun biji selasi, Kedengaran tidak suaranya? kalian mencoba resep es mentimun biji selasi ala Dapur Abi. Simak videonya sampai habis. Bahan yang kita gunakan ada 2 buah mentimun, 1 buah lemon, gula pasir secukupnya, dan biji selasi. Kita siapkan biji selasinya terlebih dahulu. Ini saya memakai 1,5 sendok makan biji selasi. Kita rendam menggunakan air panas, lalu kita sisihkan ya. Nah, selanjutnya kita kupas mentimunnya. Setelah dikupas, sebaiknya itu dicuci kawan-kawan. Setelah kita cuci, ini kita ambil. Kalau saya pakai yang bagian pinggirnya saja ya. Nah, selera saja. Kalau mau dipakai dengan bagian bijinya juga bisa, nggak apa-apa kawan-kawan. Nah, setelah kita ambil bagian pinggirnya, lalu kita akan parut. Ini saya menggunakan parutan yang agak kecil, yang lubangnya kecil. Tadi sudah saya coba, hasilnya bagus teman-teman. Kalau mau lubangnya agak besar juga nggak apa-apa. Nah, ini hasilnya bagus teman-teman. Hasilnya tuh seperti ini. Kecil-kecil seperti ini loh. Selanjutnya kita akan membuat bahan sirupnya terlebih dahulu. Saya pakai gula pasir. Gula pasirnya saya memakai 5 sendok makan. Lalu kita larutkan dengan 100 ml air panas. Kalau kalian punya sirup melon, bisa pakai sirup melon ya. Tapi ini saya pakai yang simpel saja, sekaligus hemat teman-teman. Nah, kita aduk sampai larut. Lalu kita tambahkan air biasa. Air biasanya kurang lebih 200 ml kawan-kawan. Jadi ini takaran kira-kira saja kawan-kawan. Nanti kalau kurang manis bisa ditambahkan gula pasir ya. Nah, lalu kita tambahkan lemon. Kalau nggak punya lemon, kalian bisa pakai jeruk nipis atau pakai jeruk yang kecil-kecil itu loh, yang biasa buat sirup. Nah, selanjutnya kita masukkan, kita tambahkan mentimun yang sudah kita parut tadi, kita masukkan. Lalu kita tambahkan biji selasi yang sudah direndam tadi. Caranya itu cukup simple, tapi ini rasanya segar banget nih. Wajib banget loh kalau bulan puasa itu minuman yang satu ini, karena simple, praktis, dan hemat ini. Ini sebaiknya sebelum dihidangkan disimpan di dalam kulkas terlebih dahulu ya, biar rasanya itu tambah segar kawan-kawan. Selain minuman segar, es mentimun biji selasi ini banyak banget manfaatnya teman-teman. Salah satunya untuk menurunkan panas dalam. Bahannya kita akan memakai biji selasi dan lemon kan. Nah, kedua bahan ini bisa menurunkan panas dalam. Es mentimun ini sepertinya minuman wajib pas saat bulan puasa ya. Sebetulnya selain bulan puasa ini juga boleh teman-teman, karena cukup simple, rasanya juga segar, pokoknya enak banget. Kalian wajib mencobanya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum.
Baik, sudah kalian perhatikan tadi videonya? Bagaimana ketika kalian melihat tayangan video tadi? Tertarik untuk membuatnya? Mudah tidak membuatnya? Mudah. Nah, sekarang Ibu akan bertanya dulu kepada kalian. Tadi kan sudah ada tayangan video. Apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam membuat es timun serut biji selasi tadi? Tepuk tangan. Ya, Aska. Timun, apa lagi? Lemon, ya betul Laila. Aula? Gula pasir. Apa lagi? Bulan. Biji selasi. Alat yang digunakan? Parutan. Apa lagi ayo? Iya, gelas dan cangkir. Ada lagi yang kelupaan? Pisau. Satu lagi bahan yang ada di tayangan video tadi. Iya, es batu. Itu alat dan bahannya. Kemudian langkah-langkah pembuatannya seperti apa? Ada yang tahu? Aula. Rendam biji selasi dengan air panas. Kemudian parut mentimun. Rendam gula dengan air panas. Iya, kemudian diaduk, disatukan, kemudian Masukkan ke dalam gelas dan beri air. es batu. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Apa manfaat dari membuat es timun serut tadi? Ada yang ingat? Ya, Hero. Apa? Menghilangkan panas dalam. Oke, menghilangkan panas dalam. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kalian yang sudah sangat luar biasa. Baik, anak-anak. Sekarang sebelum masuk ke kegiatan menulis, nanti kalian akan melakukan kegiatan menulis teks prosedur dengan menggunakan gelas misteri. Nah, jadi sebelum kalian mulai melakukan pekerjaan kalian, mengerjakan LKPD, kita ice breaking dulu ya. Silakan berdiri dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Nah, pada pertemuan lalu kalian Ibu sudah bagi ke dalam kelompok kecil ya. Nah, kelompok-kelompok ini tetap kita gunakan untuk melakukan kegiatan pada pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian, kemudian disertai dengan media gelas misteri. Nah, gelas misteri ini akan membantu kalian dalam menyusun teks prosedur yang kreatif. Ya. Nah, jadi nanti kalian boleh bertanya jawab kepada Ibu kalau ada hal yang tidak kalian mengerti. Oke, silakan perwakilan dari anggota kelompoknya untuk ke depan mengambil LKPD dan pilih satu gelas misteri terserah. Ayo semuanya dulu. Perwakilan dari kelompok. Kelompok biru silakan maju. Kelompok kuning, kelompok merah. Oke, silakan. Nih, silakan kalian pilih. Jangan lompat. Ya. Sini, silakan kalian pilih gelasnya. Iya. Kelompok kuning, silakan pilih. Kelompok merah. Kelompok hijau. Baik, ini LKPD-nya ya.
Silakan yang sudah mendapatkan LKPD kembali ke kelompoknya. Oke. Masing-masing sudah menerima gelas misteri dan LKPD-nya? Baik, sekarang dengarkan dulu penjelasan Ibu bagaimana langkah kegiatan kalian untuk menyusun teks prosedur yang kreatif dengan menggunakan media gelas misteri. Pertama, kalian akan membuka secara bersama-sama gelas misteri tersebut, kemudian kalian cermati isinya. Nah, setelah itu kalian susun apa yang ada di dalam gelas tersebut menjadi suatu urutan yang runtut. Setelah itu, kalian menuliskan kerangka teksnya dalam lembar kegiatan yang berwarna hijau ini. Setelah kalian dapat kerangkanya, sudah kalian tulis kerangka pembelajarannya, kemudian nanti di sini kalian tuliskan teks prosedur secara utuh. Paham? Nah, sebelum kalian membuka gelas misteri, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Sudah jelas ya? Oke, sekarang kita bersama-sama membuka gelas misterinya. Silakan dibuka dulu. Apa isinya? Ayo, silakan dibuka. Ya, dikeluarkan saja isinya, tidak apa-apa, dikeluarkan. Iya. Ya, sudah dikeluarkan. Ketemu beda-beda ya, masing-masing kelompok dapatnya. Ya, di sini ada potongan gambar. Nanti potongan gambar ini kalian diskusikan urutannya harus seperti apa. Kemudian kalau sudah kalian urutkan, nanti kalian tulis langkah-langkah yang sesuai dengan urutan potongan gambar yang sudah kalian urutkan tadi. Ya. Gambarnya. Kalian urutkan dulu, setelah urutannya pas, baru kalian tempel. Di sini. Di sini juga boleh Ibu kasih 2 lembar. Di sini. Nah ya. Oke. Ya, kalian mendapatkan teks prosedur membuat nasi goreng. Ya. Kalian urutkan dulu ya. Nah, kalian diskusikan dulu, nanti baru kalian tuliskan langkah-langkah kegiatannya di sini. Ya. Ini dapat apa? Es lilin. Ya, es lilin apa? Es mangga kuini ya. Nah, diurutkan dulu. Yang pertama alat dan bahannya ada di situ. Apa alat dan bahannya? Diskusikan dulu. Kalau tidak cukup, masukkan di sini. Ini kalian mendapat apa? Oh, tutorial memasang jilbab pasmina silk. Oke. Ini kalian dapat apa? Resep apa ini? Roti gulung. Iya, roti gulung keju. Kalian urutkan dulu ya. Sudah tahu urutannya, tulis saja di sini 1, 2, 3 supaya kalian tidak kebingungan kalau sudah tahu urutannya. Nah, tulis dulu. Ya, tempel di situ, tapi sesuai dengan urutannya. Nah, ini langkahnya di sini boleh. Ini kan lanjutannya. Lanjutannya kalau nggak cukup. Boleh, nanti kan kalian di sini tulis keterangannya. Itu dulu yang perlu kamu itu. Bagi tugas. Oke. Kalian bagi tugas.
Di belakangnya sudah ada tempelannya. Nah, bagi tugas ya. Sudah ketemu bagaimana urutannya? Ya? Boleh diberikan nomor. Di atas sekali kalian tuliskan judulnya. Ya? Jangan lupa tulis judulnya di atas. Tulis saja dulu di sini. Tujuan. Iya. Itu tujuan. Tulis di sini. Boleh yang lain menuliskan langkahnya, jadi nanti temannya tinggal salin di situ. Nah, kerja sama timnya ya. Ibu beri waktu 5 menit. Setelah itu nanti kalian presentasikan hasilnya di depan ya. Itu untuk sambungannya. Tempel saja. Tempel. Bantu tempel. Buka. Bantu kawannya buka ini. Tempelan di belakangnya. Sudah nempel semua? Tulis di situ dulu langkah-langkahnya, nanti kita presentasi. Ya. 3 menit lagi kalian presentasi. Sudah kalian susun? Oke, sudah kalian susun. Ya. Corong itu corong. Ya, itu corong.
Ada yang bingung? Yang mana? Itu telur yang sudah diorak-arik. Ya. Tempel dulu di sini. Tempel, bantu kawannya buka perekat yang ada di situ. Oke, ada kelompok yang sudah? Ada kelompok yang sudah selesai? Ada kelompok yang sudah selesai? Satu menit lagi kita presentasi ya. Kalau ada kumpulan gambar seperti ini bisa menjelaskannya? Bisa menjelaskan langsung di depan kalau sudah disusun seperti ini? Bisa? Kalau bisa tunjuk tangan, kelompok kalian maju. Bisa lisan? Bisa, enggak apa-apa? Bisa? Aulia? Sudah? Baik, kalau bisa, kelompok kalian boleh maju duluan. Nih. Penutup boleh ada, boleh tidak. Bisa. Tuh kalau tidak cukup di situ. Oke, sudah bisa? Bisa presentasi? Wah, ada kelompok yang sudah berdiri. Sudah siap untuk presentasi? Sudah? Silakan kelompoknya maju. Ayo, kelompok kalian silakan maju. Oke, sebelum kita mulai presentasinya, kita ice breaking dulu untuk pemanasan ya. Coba semuanya berdiri dulu. Ini enggak apa-apa, kelompok yang maju enggak apa-apa berdiri di situ. Mana? Aula. Oke, enggak apa-apa di sini. Di sini. Nah, berdiri di sini. Nah, di depan sini. Oke. Nah, sebelum kalian mulai presentasi, kita ice breaking dulu bersama-sama ya. Oke. Kita ice breaking. Buka tutup, buka tutup. Oke. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum gigi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Oke, tepuk tangan untuk kelas A. Silakan duduk kembali. Oke, kelompok yang ini silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok kuning. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu membuat teks prosedur yang berjudul Es Lilin dari Buah Mangga. Judulnya Es Lilin Buah Mangga. Tujuannya untuk makan bersama atau jualan. Alat dan bahan: susu, mangga, gula pasir, dan air. Alat: blender, kantong plastik, karet, piring, dan pisau. Langkah-langkahnya: pertama, kupas buah mangga. Kedua, potong buah mangga. Ketiga, masukkan dalam blender. 4, pindahkan ke dalam corong. 5, lalu masukkan ke dalam plastik es. 6, ikat dengan karet. 7, setelah itu masukkan ke dalam freezer. Dan 8, jika sudah membeku, es lilin siap disajikan. Apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi Oke, Ibu atau persilakan bertanya? kelompok lain menanggapi hasil pekerjaan dari kelompok kuning. Ya, silakan berdiri. Ya, Heru ingin bertanya. Apakah es lilin buah mangga bisa dijadikan sebuah cara untuk jualan? Bisa. Oke, itu saja pertanyaannya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk yang bertanya dan menanggapi. Kelompok hijau, silakan bertanya. Ibu berikan kesempatan kelompok hijau. Tanggapi, mungkin memberikan saran, perbaikan, silakan. Ya, Rara, silakan berdiri, Rara. Tanggapan saya, apakah es lilin buah mangga termasuk ke dalam teks prosedur kompleks? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Apakah es Termasuk. lilin tersebut termasuk jenis teks prosedur kompleks? Termasuk. Termasuk. Alasannya? Silakan berikan mic-nya. Karena caranya lengkap, semua beraturan, karena juga ada langkah-langkahnya. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk yang bertanya dan yang menanggapi. Terakhir, kelompok merah. Silakan kelompok merah. Ya, silakan Joni. Ya. Apakah bahannya bisa didapatkan di toko terdekat? Jawab. Bisa. Oke, sudah cukup jelas? Oke, silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Baik ya, kelompok ini sudah menyajikan hasil pembahasannya dengan baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok kuning. Ya, termasuk cepat ya kelompoknya menyelesaikannya. Silakan kelompok hijau untuk presentasi. Siapa yang mau bicara? Ya, silakan. Kamu yang baca lah, aku kan itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi yang cerah dan penuh harapan, kami datang di sini untuk sampaikan tujuan. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami kelompok 2 beranggota 5 orang yang terdiri dari saya sendiri, Putri Rara Octavia selaku moderator. Di samping saya, Dini Azakia sebagai pemateri. Anggota 1, Karis. Anggota 2, Rindiani. Anggota 3, Wilson. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang menggunakan hijab. Kepada pemateri, saya persilakan.
Judul tutorial memasang hijab pasmina. Tujuan untuk menutupi aurat. Alat dan bahan, hijab dan jarum pentul. Langkah-langkah, siapkan hijab pasmina, lalu pasang hijab dengan sisi kiri yang lebih panjang. Kaitkan hijab yang pendek ke sisi kiri. Kemudian tarik sisi panjang untuk membuat lilitan di sekitar kepala. Beri jarum di pelipi sebelah kiri. Kemudian lebarkan sisi yang lebih panjang untuk menutupi dada dan berikan peniti di dua sisi kanan dan kiri. Penutup pasmina sudah jadi simpel dan elegan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Saya persilahkan. Ya, silakan. Siapa yang ingin menanggapi dari kelompok mana? Mungkin kelompok merah terlebih dahulu ingin menanggapi? Ya, di sini judulnya tutorial memakai hijab pasmina. Silakan. Mungkin bertanya langkah-langkahnya, alat dan bahannya. Silakan. Ya, kelompok merah. Silakan berdiri. Ya, tentang jenisnya. Silakan tanggapi. Tanggapan saya ini bukan termasuk teks prosedur sederhana karena ini masih termasuk teks prosedur kompleks. Apakah bisa dimengerti? Boleh kalian sertakan alasannya? Silakan. Alasannya adalah teks kompleks harus berurutan dan tidak boleh tidak berurutan. Iya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk yang bertanya dan menanggapi. Kelompok yang belum bertanya, silakan. Kelompok kuning. Silakan. Berdiri dulu. Iya, bagus pertanyaannya. Bolehkah menggunakan hijab selain hijab pasmina? Tanggapan saya mungkin bisa, tetapi jadinya tidak seperti yang ada di tutorial. Ya, bisa diterima? Oke, bagus sekali. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kuning. Ya, sudah bertanya. Silakan, kelompok biru. Ya, Aulia. Menurut saya tutorial ini sudah sangat efektif untuk dilakukan. Oke, sudah? Ada lagi? Tidak ada? Silakan duduk. Oke, tepuk tangan untuk yang sudah bertanya dan menanggapi. Silakan ditutup kelompok hijau. Berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok hijau. Berikutnya dua kelompok lagi ya, silakan. Kelompok biru. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan sebuah hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tata langkah-langkah alat bahan dari pembuatan roti gulung keju. Jenis teks membuat sesuatu. Judul roti gulung keju. Tujuannya agar kita mengetahui langkah-langkah atau cara membuat roti gulung keju dengan benar. Alat dan bahan: mangkuk, sendok, penggiling, kuas, teflon, piring, roti tawar, mentega, telur, keju, kental manis, susu full cream. Langkah-langkah: siapkan roti lalu digiling, tambahkan 1 slice keju lalu digulung. Setelah itu masukkan satu butir telur ke dalam mangkuk,
Lalu masukkan susu kental manis dan kocok sampai merata. Setelah itu, roti tadi yang sudah digulung olesi dengan air agar melekat. Lalu olesi dengan telur yang sudah dikocok tadi. Lalu panggang roti tersebut dengan sedikit mentega sampai kecoklatan. Oke, baik, itu dari hasil yang sudah dibacakan Aulia. Apakah ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan kelompok yang lain menanggapi. Hijau, kuning, merah, silakan tanggapi. Ya, kelompok kuning. Apakah bisa diisi dengan topping yang lain? Tentu saja bisa diisi oleh seres atau bahan-bahan lainnya. Oke, terima kasih kelompok kuning. Tepuk tangan dulu. Lanjut, kelompok merah atau kelompok hijau dulu? Ya, kelompok merah. Ada yang lain kah, Joni? Selain Joni? Penuh pertanyaan Joninya. Enggak apa-apa. Ya, tentu saja bisa, karena itu tidak akan membuat perubahan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang bertanya dan menanggapi serta yang menjawab. Lanjut, kelompok hijau. Apakah makanan tersebut bisa untuk dijualan? Ya, tentu saja bisa karena bahan-bahannya yang mudah untuk didapatkan dan mungkin itu juga cukup kreatif. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Silakan ditutup. Oke, baik, di sini kami tutup hasil presentasinya. Terima kasih sudah menanggapi dan memperhatikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali. Terakhir, kelompok merah. Silakan kelompok merah untuk maju. Siapa yang jadi moderator? Siapa yang moderator? Ayu? Yang moderatornya? Nah, sebelah sini. Moderatornya. Nih. Geser ke sini. Geser. Iya, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Merah. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jenis teks membuat sesuatu. Judul membuat nasi goreng. Tujuan untuk menjelaskan cara membuat nasi goreng yang enak. Alat dan bahan. Alat nasi, telur, sosis, bawang atau daun bawang, saus, kecap, penyedap rasa dan sayuran. Alat, wajan, spatula, kompor, piring dan sendok. Langkah-langkah. 1. Siapkan bahan-bahan. 2. Panaskan minyak dan masukkan telur. 3. Masukkan telur yang sudah diolah-arik. 4. Campurkan sosis yang sudah dipotong. 5. Sudah diaduk merata lalu tambahkan bubuk saus atau penyedap. 6. Masukkan nasi lalu aduk merata. 7. Masukkan sayur. 8. Masukkan daun bawang. 9. Taruh di piring setelah sudah jadi. Penutup. Nasi goreng sudah siap disajikan. Ya. Apakah ada yang ingin menanggapi? Silakan. Kelompok biru, hijau, dan kuning tanggapi. Ya, saya persilakan. Heru. Apakah topping nasi goreng tersebut boleh diganti? Bisa Dengan apa? Boleh disebutkan? dengan sayur-sayur dan jenis cemilan lain. Oke, sudah? Bagus sekali. Tepuk tangan. Kelompok hijau, silakan. Kelompok hijau. Mudah didapatkan di toko-toko di dekat di.
Baik, kelompok hijau sudah menanggapi. Kelompok kuning, silakan. Ya, Aula. Ya, benar. Ini termasuk jenis teks prosedur kompleks. Ya, alasannya sebutkan. Karena ini mengikuti saran-saran yang petunjuk yang sesuai Sesuai urutan. Sesuai urutan. Ya, sudah? Oke, tidak ada lagi yang ingin menanggapi? Ada tidak? Oke, sudah tidak ada. Silakan ditutup. Kalau tidak ada presentasi kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok terakhir yang maju. Terima kasih kelompok merah. Baik, anak-anak, tadi semua kelompok sudah melakukan kegiatan presentasi. Kemudian kalian juga sudah menanggapi hasil pekerjaan dari kelompoknya. Nah, tadi dapat Ibu simpulkan dari 4 kelompok yang sudah maju itu sudah bagus semua. Beri tepuk tangan dulu untuk kalian. Ya, yang menanggapi juga sudah menyimak penjelasan temannya dengan sangat baik. Jadi betul tadi kalian sudah menyusunnya sesuai dengan urutan. Kemudian langkah-langkahnya juga sudah kalian tuliskan dengan kalimat-kalimat perintah dan kata keterangannya juga sudah sangat jelas ya. Tadi dari judul-judul teks prosedur yang sudah kalian buat. Oke, untuk sekarang itu kalian akan Ibu berikan soal evaluasi dari Google Form. Sekarang kalian keluarkan HP-nya. Ya, baik. Keluarkan HP-nya. Keluarkan HP-nya, kemudian silakan kalian masuk ke browser, kemudian kalian ketikkan link berikut ya. Ini. Ya, silakan. Nampak? Sudah bisa masuk? Belum? Jadi di situ ada sejumlah pertanyaan yang kalian boleh kerjakan untuk tes sumatif hari ini. Bisa? Ada yang sudah bisa masuk? Sudah? Sudah. Bisa masuk? Ya, silakan dikerjakan masing-masing. Jangan lupa menuliskan namanya ya. Bisa? Coba yang sudah bisa masuk, salin linknya, kirim ke kawannya di grup.
Sudah bisa masuk semua ke Google Form tadi untuk menjawab soal evaluasi? Kalau ada yang belum, silakan tunjuk tangannya. Bisa? Nah itu. Oke, silakan. Yang mana? Itu boleh lebih dari satu kamu centangnya. Yang sesuai dengan isinya. Boleh lebih dari satu.
Sudah semuanya? Baik, kalau sudah, nah, kalau sudah selesai, kalian kembalikan lagi HP-nya ke dalam tas. Nah, untuk langkah berikutnya, kalian akan melakukan refleksi dari kegiatan pembelajaran pada hari ini. Pertanyaan refleksinya sudah ada di depan. Ibu akan membagikan sticky note kepada kalian masing-masing ya. Bagikan ke kawannya. Cukup enggak? Kalau kurang, bilang ke ibu ya. Bagikan ke kawannya. Kalau kurang, bilang ke ibu. Pertanyaan refleksinya ada di depan. Kurang satu. Ya. Silakan kalian tuliskan refleksi kalian terhadap pembelajaran hari ini. Kurang ya? Ya. Ya, kalian tuliskan apa yang sudah kamu pelajari pada hari ini, kemudian bagian mana yang belum kalian kuasai dari pembelajaran hari ini, dan apa yang paling berkesan bagi kalian dalam proses pembelajaran pada hari ini. Silakan kalian tuliskan di lembar sticky note yang sudah kalian terima. Setelah ini Ibu akan menunjuk satu atau dua orang untuk menyampaikan simpulan pembelajaran pada hari ini. Ya. Oke, sudah dituliskan? Kelompok yang sudah, silakan tempel hasil refleksinya di papan tulis di sini. Di kertas hitam yang ada di depan sini. Ya, silakan per kelompok. Sudah? Silakan tempelkan di depan. Silakan, kelompok biru. Ya, silakan. Tempelkan di depan. Boleh perwakilan dari kelompoknya yang menempel? Ya, silakan. Ya, yang di sana, silakan tempelkan hasil refleksinya. Ya, silakan. Kalau sudah, silakan duduk kembali. Baik, silakan duduk kembali. Yang sudah. Dah, silakan duduk. Oke, sudah.
Nah, silakan duduk kembali. Oke, jadi di sini kalian sudah mempelajari tentang menulis teks prosedur dengan kreatif melalui gelas misteri. Ibu akan membacakan satu hasil refleksi kalian. Nah, di sini saya hari ini belajar tentang teks prosedur dan sangat menyenangkan. Kemudian dapat berdiskusi bersama kelompok. Oke. Nah, itu tadi refleksi dari kalian. Sekarang Ibu tunjuk satu orang untuk memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran pada hari ini. Silakan, Rara. Oke, Heru. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil pembelajaran kita pada hari ini, kita mendapatkan pembelajaran tentang tata cara membuat teks prosedur dan kita dapat memahami struktur, langkah-langkah, dan cara penataannya. Di hari ini juga kita dapat bekerja sama dan berdiskusi, serta kita dapat mempelajari lebih dalam dari hasil teks prosedur. Sekian hasil kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Nah, dari kelompok sini sudah memberikan kesimpulan. Kelompok yang lain? Yang sudah siap, ayo berikan kesimpulan. Silakan. Ya, silakan Dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Rara Octavia, perwakilan dari kelompok hijau untuk membacakan kesimpulan. Kesimpulannya adalah saya dapat lebih memahami tentang teks prosedur dan langkah-langkah dalam pembuatan teks prosedur. Dan juga saya dapat memahami tujuan dari teks prosedur. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Baik, lanjut. Kelompok merah, silakan. Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita belajar tentang teks prosedur. Teks prosedur ini sebenarnya sangat berguna di kehidupan sehari-hari. Kita sebagai anak generasi bangsa harus bisa mengembangkan teks prosedur ini agar tetap bisa berguna di masa depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk perwakilan dari kelompok merah yang sudah memberikan kesimpulan. Ya, kelompok kuning, silakan kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula. Saya perwakilan dari kelompok kuning. Di sini saya akan menyimpulkan. Kesimpulan yang kami dapat yaitu kita pasti tahu teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk, panduan, atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Kesimpulan yang kami dapat yaitu tentang langkah-langkah membuat es lilin dan mempresentasikan teks prosedur. Mempresentasikan hasil teks prosedur. Memberikan
hasil bersama. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Baik, tadi semua kelompok sudah memberikan simpulan terhadap kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini. Kalian tampak antusias sekali ya? Ya, kesannya sudah baik ya terhadap pembelajaran ini. Semoga pada pembelajaran berikutnya kalian seantusias ini. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua yang hebat-hebat dan luar biasa. Baik, jadi hari ini kita cukupkan materi menulis teks prosedur dengan kreatif melalui media Gelas Misteri. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang teks berita. Jadi kalian boleh membaca bukunya untuk punya pengetahuan lebih tentang teks berita pada pertemuan berikutnya. Baik, Ibu akhiri pembelajaran ini dengan menyimpulkan hasil dari pekerjaan kelompok kalian. Pekerjaan kelompok kalian dan kerjasamanya tadi sudah Ibu amati itu dengan sangat baik. Kalian sudah melakukan kerjasama dengan sangat baik masing-masing kelompok. Kemudian kalian juga sangat antusias dalam menyusun teks prosedur. Kemudian kalian juga sudah sangat paham ya mengenai struktur, kemudian kebahasaan teks prosedur, tujuan dari teks prosedur, dan yang terakhir tentang manfaat prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Ibu harap nanti untuk pembelajaran pada kompetensi berikutnya berkaitan dengan teks berita, kalian juga bisa memahami juga dengan lebih baik seperti pembelajaran pada hari ini. Tadi Ibu juga sudah melihat hasil dari evaluasinya. Hasil dari evaluasi tadi yang dari Google Form yang sudah Ibu berikan kepada kalian, hasilnya itu juga sudah menunjukkan kalian memiliki penguasaan dan kemampuan yang baik mengenai teks prosedur. Kalian sudah sangat baik dalam memahami kebahasaannya, kemudian dari struktur teksnya, kemudian tujuannya itu sangat baik sekali. Tadi juga ada soal tentang mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam teks prosedur, itu juga sudah kalian lakukan dengan sangat baik. Jadi hari ini untuk menutup pembelajaran kita, kalian boleh membereskan peralatan yang ada di depan kalian. Buku paketnya dikumpulkan dulu. Ya, buku paketnya dikumpulkan lagi di depan. Ya, pekerjaannya silakan diletakkan di depan juga. Yang tadi sudah kalian kerjakan. Baik. Kerjaannya kalian kumpulkan lagi. Oke, terima kasih ya. Oke. Terima kasih atas antusiasme kalian dalam pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Ibu minta kepada Haris untuk memimpin doa penutup pada hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat untuk kedepannya. Ya, silakan. Baik, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Selamat siang.